Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk mempresentasikan makalah yang menjadi tugas saya yang berjudul Hukum Syara, Hukum Taklifi dan Hukum Wad'i. Nah, hukum syara sendiri itu apa? Hukum syara itu adalah aturan-aturan yang telah ditentukan oleh Allah langsung yang ditujukan kepada kita hamba-hambanya atau mukallaf. Kemudian hukum syarat sendiri terbagi menjadi dua, kan tadi hukum taklifi dan hukum wad'i. Yang pertama kita akan bahas adalah hukum taklifi. Nah, hukum taklifi sendiri itu apa? Hukum taklifi adalah ketentuan Allah yang sifatnya itu perintah. Perintah juga ada perintah secara tegas atau perintah secara tidak tegas. Kemudian larangan secara tegas ataupun larangan yang sifatnya tidak tegas, ataupun pilihan antara mengerjakan atau meninggalkan. Nah, terdapat 5 macam daripada hukum taklifi itu sendiri. Terdiri dari wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Kita akan bahas satu-satu berkenaan dengan macam-macam hukum taklifi ini sendiri. Yang pertama adalah wajib. Hukum wajib itu apa? Yaitu tuntutan yang bersifat mengikat, tegas, atau harus dikerjakan. Dan apabila ditinggalkan, itu kita mendapatkan akibat dosa. Kemudian juga dicap tercela. Wajib sendiri terbagi menjadi 4 ketentuan berdasarkan pembagian ketentuan yang ada. Berdasarkan waktu pelaksanaannya sendiri, wajib terbagi menjadi 2. Ada wajib muakkad dan ada wajib mutlak. Nah, wajib muakkad itu apa? Maksudnya perbuatan wajib yang terikat waktunya. Seperti sholat 5 waktu. Waktunya sudah ditentukan kan? Waktunya sudah diikat. Bahwasanya kalau sholat subuh berarti waktunya ketika subuh, sholat duhur misalnya waktunya ketika matahari telah naik. Sholat asar waktunya ketika matahari sudah tergelincir. Yang selanjutnya puasa Ramadan. Nah, puasa Ramadan kan sudah terikat waktunya, hanya ditunaikan ketika bulan Ramadan saja dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah wajib mutlak, masih yang berkaitan dengan waktu pelaksanaannya ya. Nah, wajib mutlak sendiri ini tidak terikat waktunya seperti kafarah. Kafarah itu bisa dikerjakan kapan saja, tidak harus waktu A, waktu B, atau waktu C ya. Kemudian haji juga dikerjakan kapan saja ketika dia sudah mampu, tidak ditentukan. Selanjutnya wajib berdasarkan jumlah pelakunya. Terdapat 2 pembagian juga, yaitu wajib aini dan wajib kifayah. Nah, wajib aini sendiri apa? Wajib aini itu adalah wajib yang ditanggungkan pada setiap mukallaf. Seperti halnya sholat, puasa, zakat. Masing-masing mukallaf itu wajib melaksanakannya. Maka disebut dengan wajib aini. Sedangkan wajib kifayah itu adalah wajib yang dikerjakan oleh sekelompok mukallaf, dalam artian apabila sudah sebagian orang sudah melaksanakannya atau menunaikannya, maka gugurlah kewajiban sebagian yang lain. Contohnya seperti amal ma'ruf nahi mungkar. Kan tidak harus semua orang itu amal ma'ruf. Kalau sebagian orang sudah melakukan amal ma'ruf, maka gugurlah kewajiban yang lainnya, sebagian yang lainnya. Sholat jenazah itu juga ketika sudah ada yang melaksanakannya, sebagian sudah melaksanakannya, maka sebagian yang lainnya
telah gugur kewajibannya. Akan tetapi apabila tidak ada sama sekali yang melakukannya, maka semuanya mendapatkan dosa. Kemudian yang ketiga, pembagian wajib berdasarkan kadarnya. Terdapat dua macam, yaitu wajib muhaddad atau wajib yang terbatas seperti zakat, sholat 5 waktu. Itu kan kadarnya sudah ditentukan. Zakat, zakat itu berapa? 2,5 kilo. Kemudian sholat 5 waktu, sholat subuh itu berapa rakaat? Sholat subuh itu 2 rakaat, sholat zuhur itu 4 rakaat dan lain sebagainya. Itu kan sudah ditentukan kadarnya. Kemudian yang kedua, berdasarkan kadar lagi ya, yaitu wajib ghairu muhaddad yang tidak terbatas. Contohnya sedekah. Sedekah kan tidak ada batasannya secara pasti dari syariat. Mau kasih berapa boleh. Infak seperti itu juga. Seperti halnya tolong menolong pun tidak ada batasannya. Dan yang selanjutnya adalah berdasarkan ketentuan. Wajib berdasarkan ketentuan terdapat dua juga, yaitu wajib muayyan dan wajib mukhayyar. Nah, wajib muayyan ini apa? Wajib yang sudah ditentukan, artinya ketika kita sudah melaksanakan kewajiban tersebut, ya sudah gugur tanggung jawab kita. Sedangkan kalau seperti halnya kita sholat, zakat, kalau kita sudah melaksanakannya, berarti sudah tanggung jawab kita sudah gugur karena sudah menunaikan kewajiban tersebut. Sedangkan kalau wajib mukhayyar itu adalah pelaksanaannya itu kita boleh memilih, seperti halnya kafarah. Kafarah yang dimaksudkan di sini, ketika kita melaksanakan kafarah kan biasanya ada pilihannya, boleh puasa seperti boleh puasa selama 1 bulan, atau kafarahnya bisa berupa memberi makan 10 fakir miskin atau memberi makan 10 fakir miskin. Nah, itu kita boleh memilih mana yang kita bisa mampu, ataukah dengan puasa, ataukah dengan memberi makan fakir miskin atau memberi makan fakir miskin. Nah, kita boleh memilih. Itu berdasarkan ketentuan. Selanjutnya kita akan membahas bab sunnah. Apa itu sunnah? Pengertian sunnah sendiri adalah perbuatan yang dituntut syari dengan tuntutan yang tidak pasti loh. Nah, kalau tadi wajib itu kan pasti, tuntutannya harus. Sedangkan kalau sunnah ini tidak pasti, atau sesuatu yang diberikan pahala bagi pelakunya akan tetapi tidak berdosa meninggalkannya. Kalau wajib tadi itu kita mendapatkan pahala ketika melakukannya, tetapi akan ketika kita tinggalkan maka kita mendapatkan dosa. Tapi kalau sunnah tidak. Sunnah itu apabila kita kerjakan mendapatkan pahala, tetapi ketika kita meninggalkan tidak mendapatkan ancaman dosa. Nah, sunnah sendiri dibagi menjadi dua, sunnah muakkadah dan sunnah ghairu muakkadah. Apa sih sunnah muakkadah? Nah, sunnah muakkadah sendiri adalah sunnah yang Nabi senantiasa melakukannya. Seperti hanya sholat witir, sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau sunnah ghairu muakkadah itu adalah sunnah yang Nabi itu tidak rutin melakukannya. Seperti sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah haram. Apa itu haram? Haram adalah sesuatu yang dituntut oleh syari untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang bersifat pasti. Aturan Allah menganjurkan, menuntut untuk meninggalkan, dan tuntutannya itu bersifatnya pasti. Nah, haram sendiri terbagi menjadi dua. Muharram asalah li zatihi atau haram secara asli menurut zatnya, dan muharram li aridi karena sesuatu yang baru. Nah, muharram asalah li zatihi sendiri maksudnya gimana? Yaitu sesuatu yang diharamkan menurut zatnya karena mengandung berbagai kerusakan dan mudarat, seperti halnya zina, pencurian, mendekahi salah satu mahram, jual beli bangkai, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau haram li aridi, pada awal mulanya hukum syar'inya itu
eh, perbuatan tersebut wajib, sunnah ataupun mubah. Namun karena terdapat hal yang baru yang mengiringinya sehingga menjadikannya haram, seperti halnya sholat. Sholat ini kan wajib ya. Sholat misalnya sholat 5 waktu nih, kan sholat 5 waktu itu wajib. Nah, akan tetapi orang yang melaksanakan sholat tuh menggunakan pakaian yang hasil gosopan. Nah, maka sholat itu menjadi haram ya aridi. Yang selanjutnya adalah puasa wisol. Puasa sendiri itu kan ada hukumnya wajib dan ada hukumnya sunnah ya. Tetapi kalau puasa wisol, puasa yang terus menerus tanpa berbuka, nah ini menjadikannya dia menjadi haram li'aridi. Kemudian pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan istri bagi suami yang menceraikannya 3 kali. Itu tadi contoh-contoh dari haram li'aridi. Selanjutnya adalah makruh. Apa itu makruh? Makruh adalah perintah syar'i terhadap mukallaf supaya meninggalkan perbuatan dengan larangan yang tidak pasti. Kalau haram tadi larangannya pasti, tapi kalau makruh ini kita disuruh untuk meninggalkannya, tetapi dengan larangan yang tidak pasti. Larangan yang tidak pasti itu seperti apa? Nah, yang pertama sih tuntutan meninggalkan, seperti innallaha kariha lakum kada. Sesungguhnya Allah tidak menyukai kamu begini. Ada anjuran, tetapi anjuran meninggalkannya itu tidak pasti. Atau sigot yang menunjukkan karohah, ketidaksukaan, akan tetapi bukan untuk mengharamkan, seperti lafal Quran surat Al-Maidah ayat 110, la tas'alu an asya'a in tubda lakum tasukum. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu justru menyusahkan kamu. Nah, tadi itu adalah 2 macam sigot dari perintah makruh itu sendiri. Kemudian ada mubah. Apa itu mubah? Mubah itu adalah seorang mukallaf diberikan kebebasan memilih oleh syari antara mengerjakan atau meninggalkan. Nah, macam-macam mubah sendiri ada 3. Mubah yang diungkapkan secara jelas untuk memilih, misalnya apakah engkau menghendaki untuk mengerjakan atau bila tidak engkau menghendaki maka tinggalkanlah. Kemudian mubah yang tidak terdapat di dalamnya dalil syar'i dari Allah untuk menyuruh bila atau tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya, tidak ada kesempitan apabila dikerjakannya. Kemudian mubah yang tidak ada sama sekali ketentuan dari syar'i sehingga yang berlaku adalah hukum asalnya, yaitu mubah. Tadi itu adalah macam-macam dari hukum taklifi. Sekarang kita akan masuk di hukum wad'i. Nah, hukum wad'i itu apa? Hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain. Nah, hukum wad'i ini juga terbagi menjadi 5. Ada sebab, ada syarat, ada mani, ada ruksuh dan azimah, juga ada sah dan batal. Nah, sebab sendiri itu apa? Sebab adalah sesuatu yang jelas, batasan-batasannya yang oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai tanda bagi adanya hukum. Macam-macam sebab. Nah, ada 2. Sebab menjadikan sebab hukum taklifi. Contohnya adalah waktu yang dijadikan oleh syari sebagai sebab atas kewajiban mendirikan sholat. Memiliki 1 nisab harta yang berkembang dari pemilik zakat ditetapkan sebagai sebab atas kewajibannya membayar zakat. Sakit sebagai sebab bagi kebolehan berbuka puasa pada bulan Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, sebab menjadi sebab penetapan kepemilikan atau penghalalan atau menghilangkan keduanya. Contohnya, jual beli. Di satu sisi dapat menetapkan kepemilikan bagi si pembeli, namun di sisi lain dapat menghilangkan kepemilikan bagi si penjual. Kemudian, akad pernikahan untuk menetapkan kehalalan. Yang tadinya haram menjadi halal. Kemudian talak untuk menghilangkan kehalalan. Yang tadinya halal menjadi haram karena sudah ditalak.
Selanjutnya adalah syarat. Apa itu syarat? Syarat adalah sesuatu yang dijadikan oleh syari' sebagai pelengkap terhadap perintah syar'i, kemudian tidak sah pelaksanaan perintah syar'i kecuali dengan adanya syarat tersebut. Nah, syarat ini terbagi menjadi dua. Syarat syar'iyah, yaitu berupa syarat-syarat yang ditetapkan oleh Allah untuk terjadinya sebab atau terjadinya musabab. Yang kedua adalah syarat ja'liyah, yaitu syarat yang diperbolehkan oleh syar'i dilakukan oleh pihak yang melakukan akad pada saat melangsungkan akad untuk berlakunya hukumnya. Selanjutnya adalah mani' atau penghalang. Sesuatu yang timbul ketika sebab itu telah nyata, syaratnya juga sudah terpenuhi, namun ia mencegah timbulnya musabab atau sebab. Contoh mani'nya gimana? Sebagaimana hutang. Hutang yang dimiliki satu nisab harta zakat. Nah, hutangnya itu menghalangi terhadap keberadaan sebab atas kewajiban zakat bagi dirinya. Dia tidak lagi menjadi wajib zakatnya karena dia memiliki hutang, karena ada penghalangnya dari kewajiban itu, yaitu hutang. Dikarenakan harta kekayaan orang yang berhutang itu seakan-akan bukan miliknya secara sempurna bila dinisbatkan kepada hak-hak orang-orang yang memberikan hutang. Di sisi lain, pembebasan tanggungan orang yang berhutang dari utang yang membebaninya itu lebih utama daripada menyantuni fakir miskin dengan zakatnya. Membayar hutangnya itu lebih utama daripada dia menyantuni fakir miskin dengan zakatnya. Itu tadi ya contoh mani. Kemudian rukhsah dan azimah. Rukhsah itu apa? Rukhsah itu adalah ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai keringanan yang diberikan kepada mukallaf dalam keadaan-keadaan khusus, seperti diperbolehkannya memakan bangkai bagi seorang mukallaf dalam keadaan darurat, meskipun pada dasarnya bangkai haram hukumnya. Sedangkan kalau azimah sendiri merupakan peraturan Allah yang asli dan sudah tersurat dalam Al-Quran dan hadis dan berlaku umum, seperti kewajiban sholat 5 waktu, puasa Ramadan, haramnya bangkai, haramnya darah, dan haramnya daging babi. Kemudian yang terakhir adalah sah dan batal. Suatu perbuatan dikatakan sah apabila perbuatan tersebut dilakukan setelah adanya sebab, terpenuhi rukunnya dan syarat-syaratnya, serta terhindar dari segala bentuk mani atau penghalang baik dalam ibadah maupun muamalah. Sedangkan batal yaitu menyalahi tujuan syar'i dalam menetapkan amalan tersebut, seperti tidak menyempurnakan rukun, syarat-syaratnya tidak terpenuhi, atau terdapat halangan atau mani atau yang lainnya. Sedangkan dalam muamalah dikatakan batal apabila tidak tercapai arti atau manfaat yang diharapkan secara hukum, yaitu adanya peralihan hak milik atau penghalalan hubungan yang semulanya haram. Nah, itu tadi macam-macam dari hukum qat'i. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dari saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.